Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ideo Mamade Andriano Aldri dengan NIM 24055514146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang dimana website tersebut bernama Booknest. Booknest ini merupakan perpustakaan digital yang dimana berisi beberapa buku dari dunia ini. Nah, di sini kita baru mengisi beberapa buku yang dimana ada buku sejarah Nusantara Atomics, Habits Indonesia, Fisik Kuantum untuk semuanya, Belajarlah Rafa untuk pemula, dan Cara membangun startup sukses. Nah, di atas ini ada beberapa pilihan yang dimana ada katalog, tren, tentang, dashboard, dan profil. Posisi saya di sini, saya sudah melakukan login, jadi jika Anda belum melakukan login, disarankan untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, kita akan melaju ke katalog. Nah, di katalog ini merupakan isi dari keseluruhan data yang buku yang ada di website tersebut. Dan untuk sekarang baru saja ada 5. Nah, jika ingin mencari lebih banyak, bisa dengan cara nge-search di sini. Contohnya adalah sejarah Nusantara. Nah, habis itu pencet cari. Setelah itu nanti dia akan muncul buku yang kita ingin cari. Nah, jika ingin lebih spesifik lagi, kita bisa dengan cara memencet semua kategori tersebut. Habis itu dan buku yang kita cari ini adalah sejarah, jadi kita pilih sejarah dan cari. Dia akan muncul bukunya tersebut. Nah, untuk di trending ini merupakan buku-buku yang viewersnya paling banyak. Contohnya di sini adalah Atomic Habits yang dimana Atomic Habits ini memiliki 322 views. Lalu kita menuju ke tentang. Di tentang ini merupakan isi dari visi dan misi dari aplikasi tersebut. Yang dimana visi dari Booknest ini adalah menjadikan platform digital library terdepan di Indonesia. Gitu. Nah, selanjutnya ada dashboard, yang dimana dashboard ini merupakan isi buku-buku favorit yang kita suka. Jadi contohnya gini, kita ke katalog. Habis itu kan ini ada pilihan buku. Kita pencet misalnya Sejarah Nusantara. Nah, di sini ada tombol tambah ke favorit, kita tinggal pencet aja. Nah, buku sudah ditambahkan ke favorit. Nah, sekarang kita ke dashboard. Nah, nanti bukunya muncul di sini di halaman dashboard. Nah, untuk dan setiap kali kita membaca bukunya, ini misal kita pencet baca bukunya, habis itu kembali ke detail, itu akan menambahkan views yang orang yang sudah ngebaca buku tersebut. Lalu sekarang saya ke profile. Di mana profile tersebut itu mengisi datanya kita yang dimana ada nama lengkap, email yang kita gunakan, dan jika kita kelupaan password bisa kita ubah dengan mengisi password lama, habis itu mengisi password baru, setelah itu mengkonfirmasi password. Nah, jika ingin menghapus akunnya bisa dengan di bawah ini pencet yang tombol merah tersebut dan nanti datanya akan terhapus. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana aplikasi tersebut diintegrasikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode, setelah itu teknologi yang digunakan dalam merancang aplikasi perpustakaan digital berbasis web. Yang pertama itu ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada Laravel yang berfungsi untuk framework backend. Setelah itu ada PHP yang berfungsi untuk bahasa pemrograman. Setelah itu ada MySQL yang digunakan untuk database. Setelah itu ada Bootstrap yang digunakan untuk tampilan websitenya. Setelah itu ada Google Books API yang digunakan untuk mengambil data buku. Setelah itu ada Google Mini API yang digunakan untuk analisis
buku. Setelah itu, di sini kita menggunakan Laravel, yang dimana Laravel ini berfungsi untuk mengelola autentikasi, menghubungkan database, mengatur request, memanggil Google Books API, dan Gemini. Setelah itu, di sini dapat dilihat ada struktur foldernya yang dimana yang saya buka ini ada book controller, di sini pada book controller ini digunakan untuk seluruh proses buku nantinya, seperti menampilkan buku, melihat detail buku, setelah itu mendapatkan buku, mengubah buku, dan menghapus buku. Setelah itu di sini ada file controller yang dimana fungsi untuk mengatur, menambahkan favorit, setelah itu menghapus favorit dan melihat daftar favorit. Selanjutnya di sini ada dashboard. Dashboard ini untuk menampilkan seluruh dashboard administrator. Setelah itu di sini ada out controller yang dimana ini berfungsi untuk mengatur proses login dan logout. Setelah itu ini ada middle. Yang pertama itu ada admin. Ya, di sini hanya untuk mengatur administratornya yang dapat mengakses tersebut. Yang di sini untuk user. Setelah itu ada konsol di sini kita dapat melihat dari model dari tampilan bukunya nanti. Di situ ada judul, penulis, tahun, kategori. Setelah itu file PDF untuk membaca lengkap bukunya. Di sini ada bagian kategori. Setelah itu ada bagian favorit dan user. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk konsep integrasi sistem itu, yang dimana sistem yang diintegrasi itu sebuah sistem book-based berbasis Laravel yang tadinya sudah saya jelaskan. Setelah itu Google Books API sebagai data buku eksternal. Setelah itu ada Gemini AI sebagai layanan kecerdasan buatan untuk menganalisis dan meringkas buku. Setelah itu di sini kita menggunakan database SQL. Di sini ada database untuk user. Setelah itu ini migration
untuk tabel user, kategori, buku, dan lain-lain. Ini atau database. Mungkin sekian penjelasan dari kode serta teknologi yang digunakan. Terima kasih. Nama saya Dani Satriawan dengan akhiran NIM 129. Pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan proses migrasi data buku dari Google Books API ke dalam database aplikasi Bookness, seperti itu. Nah, di mana kelompok kami sudah berhasil melakukan migrasi sebelumnya untuk berbagai kategori buku, di mana di sini ada sekitar 30-an kategori buku. Lalu nanti juga saya akan mendemonstrasikan hasil dari websitenya, tetapi yang pertama saya akan lakukan di sini adalah mendemonstrasikan cara untuk migrasi datanya, seperti itu. Nah, untuk demonstrasi kali ini agar tidak lama, saya hanya akan menambahkan satu kategori baru, yaitu tentang robotik, seperti itu. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bagaimana proses migrasi bekerja mulai dari penambahan kategori, pengambilan data dari Google Books API, penyimpanan ke database, hingga data tersebut ditampilkan ke website. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka SQLio. Nah, di mana langkah pertama selanjutnya adalah kita menambahkan kategori baru pada database. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu kategori-kategori yang ada di Bookness ini, di mana di sini ada sekitar 33 kategori. Kita akan menambahkan lagi untuk melakukan demonstrasinya di sini. Nah, di sini kita salin aja terlebih dahulu, biar tidak memakan waktu. Kita ubah big data ini menjadi robotik. Oke. Di sini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah sukses. Kita coba lihat di sini apakah sudah tampil. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan satu kategori ke dalam database. Nah, di mana nantinya kategori inilah yang akan dijadikan kata kunci pencarian pada Google Books API. Langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan impor atau migrasinya, di mana berdasarkan kategori yang sudah kita tambahkan, saya akan menjalankan proses migrasi menggunakan artisan command. Di mana di sini kita ketik aja php artisan books import. Books import. Kita enter. Nah, ketika komen ini dijalankan, Laravel akan membaca kategori yang sudah saya tentukan, kemudian mengirim request ke Google Books API. Nah, di sini sudah jalan untuk proses migrasi sistemnya. Kita tunggu aja terlebih dahulu. Baik, di sini mungkin agak sedikit lama karena kita ngimpor lumayan banyak kategori langsung. Oke, kita tunggu aja terlebih dahulu di sini hingga impornya selesai dilakukan. Di mana di sini terlihat bahwa kita membatasi tiap kategori itu hanya boleh mengambil 20 buku per kategorinya, seperti itu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Di sini agak lama. Oke, di sini sudah robotik, artinya yang terakhir. Nah, di sini impor untuk migrasinya sudah selesai kita lakukan, di mana di sini terlihat bahwa banyak kategori buku yang sudah dimasukkan ke dalam database dan websitenya, di mana masing-masing diberikan jatah sekitar 20 buku per kategorinya, seperti itu. Nah, langkah ketiga yang perlu kita lakukan di sini, untuk melakukan bukti, kita akan melihat langsung
hasilnya, di mana di sini saya sudah membuat query di sini untuk mengecek hasil. Kita salin dulu, kita tempel di SQL-nya. Bentar, kita running di sini. Nah, di sini akan muncul terlihat bahwa data sudah berhasil dimasukkan ke database, di mana setiap buku ini memiliki informasi seperti judul, penulis, tahun terbit, dan lain-lain. Di mana selain data tersebut sebenarnya masih terdapat informasi lain seperti deskripsi buku, gambar cover, link preview, serta link PDF apabila dia tersedia. Seperti itu. Nah, karena di sini proses migrasinya sudah berhasil kita lakukan, kita akan lanjut mendemonstrasikan hasil dari aplikasinya. Seperti itu. Oke, di sini kita refresh dulu untuk yang terbaru. Oh, bentar. Di sini saya lupa untuk mengaktifkannya. Di sini kita aktifkan dulu. Share. Nah, di sini sudah bisa kita akses untuk websitenya. Di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita lakukan di sini kita memastikan bahwa kategori yang baru saja kita tambahkan sudah masuk. Nah, di sini robotik sudah masuk di sini. Kita lihat, nah di buku terbaru terlihat bahwa robotik yang muncul dikarenakan kita dalam histori terbaru buku yang paling baru kita import adalah robotik seperti itu. Maka di sini akan muncul buku-buku yang bertema dengan robotik seperti itu. Nah, langsung saja di sini kita akan coba mendemonstrasikan hasilnya. Di mana di sini yang pertama kita coba akses adalah menu-menu yang ada di atas nih, halaman-halamannya mulai dari home, di sini katalog. Untuk katalog sendiri semua terlihat di sini. Ada banyak sekali. Lalu di trending, nah di sini di trending kita lihat. Oke. Di sini belum ada karena kita belum pernah membuka buku. Nah, di sini dalam tentang ini adalah pengenalan dari aplikasi Bookness-nya. Nah, hal yang perlu pertama kita lakukan untuk mengaksesnya di sini kita di sini karena kita sudah login tidak perlu lagi. Nah, kita coba untuk membuka satu buku di sini. Misal kita cari tentang uang di sini, kita cari tentang uang. Nah, ditemukan 10 buku. Nah, di sini kita coba akses yang ini. Buku yang uang masa depan, blockchain, Bitcoin, cryptocurrency. Nah, di mana di sini terlihat penulisnya ada Dr. Budi Raharjo, tahun rilisnya 2026, dibacanya 0 kali, dan di sini terdapat deskripsi dari bukunya tersebut. Nah, di mana di sini kita bisa menambahkan buku ini ke favorit. Misal kita tambahkan di sini ke favorit. Oke, kita login terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah pernah login, kita coba login menggunakan ini. Nah, di sini kita sudah login. Oke, di sini kita sudah login. Kita coba mengakses buku yang tadi kita cari. Oke, enter. Nah, di sini sudah ada. Kita akses dulu buku yang ini. Nah, di sini terdapat penulis, tahun, dan deskripsinya. Nah, setelah ini di sini kita sudah menambahkannya ke favorit. Kita lihat di profil, di dashboard maksudnya. Nah, di sini terlihat bahwa buku yang sudah kita favoritkan. Nah, di sini kita coba untuk membaca buku yang kita favoritkan ini. Nah, di sini website akan langsung mengarahkan kita ke halaman Google Books buku tersebut. Jadi di sini kita bisa membacanya seperti itu. Nah, misal kita coba akses buku yang lain di sini. Di mana misal di sini kita buka buku tentang robotiknya. Di sini sudah ada penulis, tahun dibaca, dan deskripsi bukunya. Nah, di sini sudah ada yang langsung mengarahkan kita ke halaman Google Books-nya seperti itu. Nah, di sini kita bisa baca semua. Lalu kita akan coba menjadikan buku ini menjadi trending di website kita. Kita coba buka lagi. Oke, lalu kita keluar. Nah, kita buka di trending. Nah, di trending ini terlihat bahwa buku Robotic Application for Sustainable Future ini adalah buku trending, di mana
trending ini diurutkan berdasarkan seberapa banyak orang yang melihat buku tersebut. Nah, di sini karena kita sudah mengkliknya dua kali, karena kita sudah membukanya 2 kali, maka di sini terlihat bahwa buku yang trending pada saat ini adalah tentang robotik ini. Yang kedua ada uang masa depan ini karena kita membukanya sekali, seperti itu. Baik, mungkin sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih.